Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vena Isma Safitri, NIM 2308046004. Saya dari kelas Matematika Murni 2A. Di video di video kali ini saya akan menjelaskan tentang cara menginput data di SPSS. Tugas ini untuk memenuhi UAS mata kuliah metode statistika yang diampu oleh dosen Ibu dosen Emi Siswana MSc. Langsung saja kita menuju ke soal-soal UASnya. Di sini ada 3 soal. Yang pertama yaitu seorang peneliti ingin mengetahui keefektifan penggunaan pupuk terhadap tinggi tanaman tomat. Peneliti melakukan penelitian terhadap pupuk kandang, pupuk kompos, dan pupuk kascing. Masing-masing pupuk diberikan pada 20 tanaman tomat. Pupuk diberikan mulai dari bibit sampai tanaman tomat berumur 10 minggu. Setelah 10 minggu, tinggi tanaman tomat dicatat. Hasil pengukuran tinggi tanaman tomat dalam bentuk sentimeter yang menggunakan pupuk kandang, pupuk kompos, dan pupuk kascing adalah sebagai berikut. Dan datanya dapat dilihat di layar ya. Kita lanjut, pertanyaannya itu, berdasarkan hasil penelitian tersebut, apakah pupuk kandang, pupuk kompos, dan pupuk kascing mempunyai keefektifan yang sama terhadap tinggi tanaman tomat? Kita klik C. Setelah itu kita membuka aplikasi SPSS. Kita tinggal copy paste. Sebelumnya kita lihat dulu, ini data view apa variabel view, biar nggak salah. Kita pencet V. Nah, lalu kita menuju variabel view untuk mengganti namanya. Ini kita ganti pupuk. Pupuk. Setelah itu yang nomor 2 kita ganti tinggi ya. Salah. Tinggi. Nah, ini terus kita desimalnya itu kita ganti 0, teman-teman. Ini kita ganti 0. Terus values non. Pencet. Ini values 1. Label pupuk 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 kandang. Lalu kita add ya. Lanjut, data yang kedua itu pupuk kompos. Kita pencet EDD. Lanjut yang ketiga. Yang ketiga itu nomor 3 itu pupuk kascing. Pupuk kascing. Lalu kita add ini. Setelah itu kita menuju ke analisis. Gak bisa ini. Kita belum di OK, ternyata lupa ya. Maaf ya. Kita ke analisis. Setelah itu kita memencet komparmen. Setelah itu kita pencet one way ANOVA. Nah, pupuk kita masukkan ke editor. Lalu tinggi kita masukkan ke dependent. Setelah itu kita klik OK. Nah, ini hasilnya dari SPSS. Ini hasilnya ya. Kita cocokkan dengan yang kita hitung secara manual. Bentar. Nah, ini. Yang manual itu, bentar. Saya lihat dulu apakah sama atau tidak. Jadi kita memperoleh SST yaitu 110,8
833 dan kita memperoleh SSE yaitu 1149,350 dan nilai MST-nya yaitu 55,417 dan MSE yaitu 20,164. Maka dari itu semua kita mendapat nilai F yaitu 2,748 dan hasil manual sama SPSS itu sama ternyata. Jadi kesimpulannya yaitu F alfa dikali K min 1, N K N min K sama dengan F, terus alfanya itu menjadi 0,05 dikali 2,57 dan hasilnya sama dengan 3,17. Jadi dari kesimpulan itu HO ditolak jika F lebih dari F alfa dikali 3 min 1 dikali K min 1, N min K karena F lebih dari F alfa dikali K min 1, N min K yaitu 2,748 lebih dari 3,17 maka HO diterima. Jadi kesimpulannya pupuk pupuk kandang, pupuk kompos, dan pupuk kascing mempunyai keefektifan yang sama terhadap tinggi tanaman tomat. Jadi hasilnya SPSS dan hasilnya manual itu sama ya, yang nomor 1. Selanjutnya kita lanjut yang nomor 2 ya teman-teman ya. Lanjut yang nomor 2, oke. Soal nomor 2. Cokot repot. Oh, takut aku. Nis tolong Nis. Apa? Cokot ulo. Sumpah. Bentar ya. Selanjutnya kita lanjutkan soal nomor 2 ya. Saya bacakan soalnya terlebih dahulu. Berdasarkan soal nomor 1, jika peneliti hanya ingin mengetahui keefektifan pupuk kandang dan pupuk kascing saja terhadap tinggi tanaman tomat, kesimpulan apa yang dapat diperoleh oleh peneliti? Nah, ini soalnya. Lalu kita membuka aplikasi SPSS. Setelah itu kita membuka aplikasi Excel, kita menginput ininya dulu, datanya terlebih dahulu. Nah, pupuk kandang dan pupuk kascing. Ini ya kita input terlebih dahulu. Ini datanya. Kita salin terlebih dahulu teman-teman. Kak, iki datanya sing iki. Heeh. Sing iki padha ning kono. Nggih. Oh, pupuk kascing. Setelah itu kita add juga. Kita klik OK. Kita klik OK. Setelah itu kita pencet analisis. Nah, ini kita pencet kena min. Bentar, ini regression. Ini kita pencet regression mana tadi ini. Kita pencet yang linear ya. Nah, ini pupuk kita masukkan ke independen, lalu tinggi kita masukkan ke dependen. Setelah itu kita pencet statistics. Nah, ini pencet ini, lalu kita continue. Kita klik OK. Nah, ini hasilnya yang hasil nomor 2. Hasilnya ini kita cocokkan dengan yang saya kerjakan secara manual. Kita membuka yang secara manual ya. Ini nomor 2. Ini. Jadi dari hasil SPSS nomor 2 itu sama dengan hasil sama hitungannya itu sama dengan yang saya hitung secara manual. Jadi SPSS sama
hitung secara manual hasilnya sama. Jadi kesimpulannya yang nomor 2 itu maka HU diterima. Jadi pupuk kandang dan pupuk kascing itu mempunyai keefektifan yang sama terhadap tinggi tanaman tomat. Nah, ini ada gambar grafiknya ya. Nomor 2 ada gambar grafiknya. Penerimaan HO itu diterima, penolakannya itu di keluar. Penerimanya itu 1,899. Itu yang nomor 2 itu intinya SPSS dan secara manualnya itu sama. Kita lanjut soal nomor 3 ya, teman-teman. Soal nomor 3 itu saya bacakan dulu. Seorang peneliti ingin meneliti hubungan antara motivasi kerja X dan kepuasan kerja Y, pegawaian di suatu perusahaan. Untuk mengetahui hubungan tersebut, peneliti menyebarkan angket kepada 20 pegawai perusahaan. Hasil dari pengisian angket tersebut adalah sebagai berikut. Ini datanya dapat dilihat di layar ya, teman-teman. Terus kita lanjut, apa sih yang ditanyakan dari nomor 3? Yang nomor 3 itu ada 3 pertanyaan. Yang pertama itu A, tentukan persamaan regresinya. Langsung saja kita menentukan persamaan regresinya. Kita membuka aplikasi SPSS terlebih dahulu. Nah, ini kita hilangkan terlebih dahulu ya. Kita bersihkan. Kita klik no. Lalu SPSS ini data. Ini kita klik sekarang. Kita klik ini. Kita klik no. Nah, kita membuka aplikasi SPSS lagi. CSS. Ini bentar ya. Menunggu. Nah, ini kita klik ini. Setelah kita membuka aplikasi SPSS, kita membuka aplikasi Excel untuk mengcopy paste. Yang soal nomor 3. Sebentar. Soal nomor 3. Ini soal nomor 3. Kita copy paste, teman-teman. Dari ini. Sampai kita klik C. Nah, sudah. Setelah itu kita membuka aplikasi SPSS lagi. Nah, jangan lupa diganti data view. Nah, ini kita klik center. Nah ini sudah. Lalu kita variable view. Kita mengganti namanya. Ini namanya kita ganti X. Bentar, X. X. Yang kedua kita ganti Y. Y. Ini jangan lupa kita ganti label. Bentar-bentar. Label. Kita namain. Label pertama kita namain motivasi kerja. Label yang kedua kita namain kepuasan kerja. Kepuasan kerja. Nah, setelah itu kita analyze ya. Setelah itu kita pencet regression. Regression. Nah, regression panel ini kita pencet linear ya. Nah, kita masukkan kepuasan, kita masukkan ke dependent, lalu motivasi kita masukkan ke independent. Setelah itu kita pencet statistik. Kita continue. Kita klik OK. Nah, ini hasil yang nomor 1. Ini hasil yang nomor A. Kita cocokkan dengan perhitungan saya yang secara manual ya. Oke, bentar. Ini yang A. Nah, ini hasilnya sama. Secara manual dan secara SPSS hasilnya sama. Jadi persamaan regresinya adalah 0 sama dengan 140,7217 min 0,16817 X.
Ini hasilnya antara SPSS dan hitungan secara manual, secara menghitung dengan rumus hasilnya sama. Kita lanjut soal yang B ya. Sebentar kita bacakan terlebih dahulu soalnya. Ini kita klik ini, kita pencet no. Nah, kita juga klik ini, kita klik yes, lalu kita klik no. Nah, ini. Setelah itu kita melihat soalnya. Soal yang B itu tentukan koefisien kolerasinya. Kita membuka aplikasi SPSS. Hmm, aplikasi SPSS. Sebentar. Nah, ini kita sudah membuka aplikasi SPSS dan kita buka Excel terlebih dahulu untuk menyalin ini semua. Menyalin. Kita klik C. Kita klik C, lalu kita membuka aplikasi SPSS lagi. Ini. Kita klik ini. Ini jangan lupa diganti menjadi data view. Data view. Sudah data view. Lalu kita klik center view. Nah, ini kita variabel view-nya kita gantian menjadi ini X. Lalu yang kedua ganti Y. Nah, ini jangan lupa diganti 0. Nah, ini lalu kita label motivasi PS. Kita lanjut nomor 3 yang C. 3 yang C itu menentukan koefisien determinasi. Nah, ini kita langsung saja membuka aplikasi SPSS. Nah, ini ya. Dari aplikasi SPSS itu hasilnya itu 0,07. Nah, ini kita menjadikan persen menjadi 0,7. Nah, ini hasilnya dari aplikasi SPSS ya. Nah, lalu kita membuka hasil dari yang kita hitung secara manual. Ini secara manual nomor 3, benar. Nah, ini hasilnya sama ya, 0,7. Jadi hasil dari SPSS dan hasil dari hitung secara manual hasilnya sama, yaitu 0,7 R-nya. Ini kok bisa 0,7 yang secara manual? Nah, ini karena min 0,0858 itu dikuadratkan. Lalu hasilnya ini dan dipersenkan terus menjadi 0,7 itu. Nah, ini sudah selesai. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, apabila ada kekurangan, apabila ada tutur kata yang kurang mengenakan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.